Berjumpa lagi dengan Ibu di tema 3, subtema 1, kelas 2 SD, muatan pelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, dapat memahami dan mengelompokkan perbedaan pekerjaan individu di rumah. Kedua, dapat memahami perbedaan jenis kelamin dan menyampaikan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Kalian sudah siap? Mari kita mulai. Pernahkah kamu membantu orang tua kalian di rumah membantu pekerjaan rumah? Oke. Misalnya kalian yang perempuan, ya, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu memasak, membantu ibu mengelap kaca. Atau kamu yang laki-laki, misalnya membantu ayah mencuci mobil, membantu ayah mencuci motor, atau membantu pekerjaan orang tua, yaitu membersihkan rumah. Nah, sekarang kita akan menyimak kegiatan Siti di pagi hari. Mari kita baca bersama-sama. Siti anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, sekarang tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Coba kita amati gambar pertama. Gambar pertama adalah gambar Siti. Siti adalah anak perempuan. Tugas anak perempuan: membantu ibu memasak, mencuci sayuran. Nah, gambar kedua adalah ibu. Tugas ibu yaitu memasak, menyiapkan makanan. Gambar ketiga adalah gambar ayah. Tugas ayah mencuci motor. Gambar ketiga adalah Ali. Ali adalah adik Siti. Tugas anak laki-laki: membantu ayah mencuci motor. Di dalam keluarga Siti ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ayah dan Ali berjenis kelamin? Iya, laki-laki. Ibu dan Siti berjenis kelamin? Iya, perempuan. Setiap orang di rumah memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak perempuan bertugas membantu ibu, anak laki-laki bertugas membantu ayah. Ya, di papan sudah ada tabel tentang tugas masing-masing anggota keluarga. Dalam keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah berjenis kelamin laki-laki. Tugas paling utama yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga. Ketiga, memberi rasa aman dalam keluarga, mendidik anak. Dan yang seperti contoh tadi, tugas ayah mencuci motor. Nah, sekarang ibu. Ibu berjenis kelamin perempuan. Tugasnya menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak, menyayangi semua anggota keluarga. Anak laki-laki dalam keluarga tugas paling penting dan paling utama yaitu belajar dengan baik. Selain itu, tugas yang lain yaitu mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil seperti di contoh yang tadi, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti. Nah, sekarang tugas anak perempuan: belajar dengan baik,
mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh tugas berdasarkan jenis kelamin dalam keluarga. Nah, setelah selesai membantu ibu dan ayah, Siti dan Ali bermain bersama teman-temannya. Ali, yang merupakan adik Siti, bermain bersama Adi, Bayu, dan kakak. Mereka bermain kucing-kucingan. Mereka semua adalah anak laki-laki. Sedangkan Siti, yang merupakan kakak dari Ali, bermain bersama teman-temannya, yaitu Ayu, Eca, dan Wati. Mereka bermain bola bekel. Mereka semua perempuan. Permainan kucing-kucingan memerlukan kerjasama. Mereka saling membantu antar teman dan tidak pernah bertengkar. Ya, Siti dan Ali bermain bersama teman-temannya. Mereka hidupnya rukun, tidak saling bertengkar. Nah, dalam permainan tadi ada permainan yang dilakukan khusus anak laki-laki, ada permainan yang khusus dilakukan anak perempuan. Nah, biasanya anak laki-laki permainnya adalah kucing-kucingan, bermain sepak bola, bermain layang-layang, bermain kelereng. Kalau anak perempuan biasanya bermain bola bekel, bermain boneka, bermain masak-masakan. Tapi ada juga loh permainan yang bisa dilakukan anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, sekarang lalu bagaimana ya sikap kita terhadap teman atau saudara yang berlainan jenis? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, sikap kita yang pertama adalah bersikap sopan santun. Ya, sopan santun baik dalam perkataan maupun perbuatan. Misalnya, kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh membuli teman. Dan kita juga harus perhatikan pakaian kita, ya. Sopan santun dalam berpakaian juga harus kita perhatikan. Yang kedua, bermain tidak pilih-pilih teman. Artinya, dalam bermain, kita tidak boleh hanya bermain dengan teman yang misalnya seagama saja, atau misalnya yang sesuku saja. Aku hanya mau bermain dengan orang Jawa saja, aku hanya bermain dengan orang Batak saja. Tidak boleh ya, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh kita lakukan dengan teman yang berlainan jenis adalah tidak boleh memeluk atau mencium. Yang keempat, tidak boleh memegang dada. Dan yang kelima, tidak boleh memegang alat kelamin. Nah, sekarang kita akan belajar sikap yang tadi yang sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila kedua. Ya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dalam keluarga adalah ya seperti contoh tadi yang dilakukan keluarga Siti. Pertama, saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Yang kedua, bertenggang rasa kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Apa sih bertenggang rasa? Bertenggang rasa itu menghormati atau menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap anggota keluarga yang lain. Misalnya kamu sebagai kakak bersikap semena-mena terhadap adik. Ya, misalnya adik kamu suruh-suruh, kalau nggak mau kamu pukul atau kamu bentak, itu tidak boleh. Itu artinya sikap yang semena-mena, ya, itu tidak boleh dilakukan dalam sesama anggota keluarga. Yang keempat, bersama keluarga melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu orang miskin atau menyumbang ke panti asuhan. Oke, kemudian
Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dalam berteman adalah seperti yang dilakukan oleh Siti dan Ali bersama teman-temannya tadi. Kira-kira apa ya? Yang pertama, saling mencintai dan mengasihi semua teman. Berarti kita tidak boleh pilih-pilih teman. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, bersikap sopan santun ya. Yang keempat, saling membantu antar teman. Oke, jelas anak-anak? Oke teman-teman, semoga pembelajaran hari ini, pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam sehat, tetap semangat.